atau Ibrahim Gardatuk Sultan Malaka dilahirkan pada tanggal 2 Juni 1897 di Nagari Pandam Gadang, Gunung Omeh, 50 Kota, Sumatera Barat. Beliau dilahirkan dari sepasang suami istri. Bapak bernama H.M. Rasat, seorang karyawan pertanian, dan ibunya bernama Rangkayo Sinah, seorang anak dari keluarga yang disegani di desanya. Nah, nama Tan Malaka sendiri merupakan nama yang dari keturunan bangsawan ibunya. Nah, kalau misalnya nama lahir beliau adalah Sultan Ibrahim. Tan Malaka merupakan anak yang sangat gemar belajar. Ia gemar menekuni ilmu agama dan ilmu pencaksilat. Nah, hal tersebut dibuktikan dengan kutipan dalam karyanya, yaitu, "Tiba-tiba saya sudah berada di depan rotan ibu yang hendak memukul sebagai pelajaran. Ayah yang rupanya tahu benar pukulan ibu sangat jitu dan pedih, mengajak memberi pelajaran yang katanya lebih ketat. Namun karena kepandaiannya, ia disekolahkan ke Quake School, sekolah guru di Fort De Kock yang sekarang dikenal sebagai Bukit Tinggi." Tan Malaka merupakan anak yang berasal dari keluarga yang kurang mampu. Jadi, beliau itu terancam tidak melanjutkan pendidikannya. Namun, engku-engku di desanya itu mau bekerja sama untuk membiayai pendidikan Tan Malaka hingga ke Quake School, yaitu sekolah di Belanda. Pada tahun 1915, ia menderita pleuritis. Nah, beberapa jurnal mengatakan bahwa hal yang memicu itu adalah faktor bentrok iklim juga salah satunya. Karena kan dari iklim Indonesia yang tropis ke subtropis di sana kan. Lalu, di masa pendidikan dia sangat gemar membaca buku, terutama buku-buku yang sosialisme dan komunisme, yaitu buku karya Friedrich Engels, habis itu Karl Marx, habis itu Vladimir Lenin, Friedrich Nietzsche. Pada 21 Februari 1949, Tan Malaka itu dieksekusi mati oleh Suradi TKB, orang yang diberi tugas oleh Letnan II Sukoco dari Batalion Sekatan, Divisi Brawijaya. Setelah ia mati, ia dimakamkan di tengah hutan dekat markas Sukoco. Kalau berdasarkan Wikipedia, ia dimakamkan di Selopanggung, Kediri. Semasa kuliah di Belanda, Tan Malaka mengalami perubahan drastis dalam pola pikirnya. Pengetahuannya tentang dunia luar, khususnya mengenai revolusi. Pengetahuan itu ia dapatkan dari membaca buku The French Revolution. Ia mengawali karir politiknya dengan memperjuangkan nasib petani. Ia menjadi anggota Volksrat atau Dewan Rakyat dalam pemilihan umum tahun 1920. Kemudian Tan Malaka ditangkap dan dipenjarakan karena terduga terlibat dalam aksi mogok besar-besaran buruh pegadaian. Lalu diasingkan ke Belanda selama kurang lebih 20 tahun lebih. Kemudian ia kembali pada tahun 1942 bersama dengan datangnya penjajah Jepang ke Indonesia. Melihat itu, Tan Malaka tidak tinggal diam. Ia melakukan perlawanan politik secara gerilya, dan ia sendiri sering meyakinkan rakyat dan elit sehingga Indonesia memperoleh kemerdekaan pada tahun 1945. Setelah merdeka, Tan Malaka menjadi pelopor aktivis kaum kiri sosialis. Ia sering dituduh melakukan perlawanan terhadap pemerintahan Indonesia yang baru. Tan Malaka telah menghasilkan banyak karya yang revolusioner, seperti pamflet yang berjudul NAR di Republik Indonesia atau Menuju Republik Indonesia yang terbit pertama kali di Kowloon, Cina pada April 1925 pada masa pengasingannya. Semua tentang ide, program, dan konsep negara Indonesia telah Tan Malaka tuangkan di dalam buku itu. Republik, dalam pandangan Tan Malaka, adalah segala putusan yang berada di tangan rakyat, bahkan apabila itu putusan terakhir. Suara rakyat itu juga menunjukkan jauhnya kemerdekaan rakyat dalam suatu negara. Tan Malaka tidak percaya pada parlemen. Menurutnya, pembagian kekuasaan yang terdiri dari eksekutif, legislatif, dan yudikatif hanya mendatangkan kerusakan pada negara. Pemisahan antara orang-orang yang membuat keputusan dengan orang yang menjalankan keputusan hanya akan menimbulkan kesenjangan antara aturan dan realitas. Buku selanjutnya adalah Gerpolek. Gerpolek merupakan singkatan dari gerilya, politik, dan ekonomi, yang ditulis oleh Tan Malaka ketika dia sedang meringkuk di dalam penjara di Madiun. Tulisan tersebut adalah hasil dari kekecewaannya terhadap situasi bangsa yang pada waktu itu semakin diciutkan wilayahnya akibat timbulnya negara-negara boneka yang dibuat oleh Belanda. Tan Malaka menulis Gerpolek sebagai sebuah senjata untuk membela proklamasi 17 Agustus 1945 dan melaksanakan kemerdekaan yang 100%. Seperti cita-citanya,
kemerdekaan yang 100% dituangkan dalam bukunya, yaitu Menuju Merdeka 100%. Di dalam buku ini, Tan Malaka menjelaskan tentang idenya yang menginginkan bahwa Indonesia merdeka di tangannya sendiri tanpa bantuan dari pihak asing, termasuk Belanda dan Jepang, tanpa toleransi apapun. Pemikiran Tan Malaka dipengaruhi oleh berbagai macam faktor dan juga berbagai macam hal. Di antaranya karena pengaruh dari agama dan juga budaya, pendidikan dari barat, maupun paham-paham filsafat dan gerakan-gerakan lainnya. Contohnya Marxisme. Marxisme merupakan suatu hal yang sangat berkaitan erat dan juga mengakar di dalam diri seorang Tan Malaka. Marxisme sendiri merupakan suatu paham yang istilahnya berkiblat atau bersender pada pemikiran-pemikiran dan sudut pandang dari Karl Marx. Di antaranya ada materialisme, ada dialektika maupun ada historis. Pada saat itu, Tan Malaka berpikir bahwa adanya perbedaan kondisi-kondisi politik, kondisi sosial maupun kondisi geografis antara bangsa Indonesia dengan bangsa Eropa, di mana bangsa Eropa pada masa itu sedang memperjuangkan hak-hak dari proletar, mana merupakan kaum buruh yang sedang bekerja di perusahaan industri yang sedang berkembang pada masanya, itu sedang diperjuangkan si haknya. Sedangkan di Indonesia masih struggle dan juga masih terikat, masih terbelenggu di dalam kolonialisme dan juga logika-logika mistis. Maka dari itu Tan Malaka ingin agar bangsa Indonesia itu merdeka 100%. Maka dari itu si orang tokoh Tan Malaka melahirkanlah atau menciptakanlah suatu karya yang fenomenal, yaitu buku yang berjudul Madilog. Madilog ini berisikan tentang materialisme, dialektika, dan juga logika-logika berpikir. Di dalam buku ini Tan Malaka menuangkan pikirannya mengenai bagaimana caranya agar suatu bangsa atau bangsa Indonesia ini khususnya dapat merdeka 100%. Nah, dalam pemikiran-pemikiran filsafat politik Tan Malaka terdapat 3 hal yang sangat esensial. Terdapat 3 hal yang sangat-sangat penting. Yang pertama, itu kedaulatan dan juga kemerdekaan suatu bangsa, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Nah, yang di luar negeri ini, konteks yang Tan Malaka pikirkan, itu merupakan suatu kebebasan untuk bertindak, kebebasan untuk melontarkan sesuatu ke kebijakan-kebijakan luar negeri. Nah, kalau yang kedua, yang di dalam negeri, itu Tan Malaka berpikir bahwa suatu masyarakat itu mendapatkan suatu kesejahteraan dan juga suatu kebebasan untuk menuangkan dan juga mempunyai kebebasan untuk berpendapat dan juga menggambarkan suatu ekspresi. Nah, kemerdekaan suatu bangsa ini menurut Tan Malaka harus didukung dengan adanya kekuatan militer dan juga struktur atau bentuk ekonomi yang memadai dan juga ikut membantu kemerdekaan tersebut. Hal yang kedua merupakan pemikiran Tan Malaka mengenai transisi sebuah bangsa dari kapitalis menjadi sosialis, di mana masyarakat yang sosialisme ini akan membantu dan juga akan menunjang kemerdekaan dan juga kedaulatan negara tadi yang dijelaskan di poin pertama. Sedangkan yang poin ketiga merupakan suatu kondisi ekonomi yang sangat adil gitu. Jadi di sini kondisi ekonomi yang sempurna menurut Tan Malaka adalah dapat membantu agar masyarakat sejahtera.